Baik, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mulai dengan kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 64. Kidung Jemaat nomor 64 bait yang pertama, bila kulihat bintang gemerlapan, dan kata-kata selanjutnya. Sungguh besar kau Allahku. Sebelum kita membaca, merenungkan sabda Tuhan di rumah tangga Bapak Matius di sini, saya mohon kesediaan Pak Fitron untuk bawa kita dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena begitu besar kuasa-Mu bagi kami hari ini. Dari pagi, siang, hingga sore hari, kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai manusia. Dan pada saat ini Tuhan, ada kehendak Tuhan yang terjadi. Kami boleh dikumpulkan bersama-sama di rumah tangga Bapa kekasih kami di sini dengan sukacita dan damai sejahtera, hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Di malam hari ini, ketika kami berkumpul bersama-sama, kami memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami juga rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Allah bersabda bagi kami, sehingga menjadi panutan pedoman dalam menguatkan iman kami melalui sabda-Mu Tuhan. Kami percaya hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan, segala sesuatu yang kami kerjakan berlandaskan nama Tuhan Yesus Kristus melalui firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Fitron. Kekasih-kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya bacakan bagi kita, judulnya Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Ya Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci.
Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku telah memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu firman Tuhan dalam hari-hari hidup kita, termasuk dalam kesempatan indah malam hari ini. Biarlah lewat karya Roh Kudus, kita yang mendengar firman Tuhan ini, kita diberkati oleh firman Tuhan. Iman kita semakin dikuatkan, dan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena iman itu bertumbuh salah satunya lewat pendengaran, yaitu pendengaran tentang firman Kristus. Shalom. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan yang saya baca tadi ini sangat indah. Doa Yesus yang sangat indah, istimewa, dan di dalamnya mengajarkan hal yang sangat penting bagi kita orang percaya. Karena ini seperti satu yang lengkap tentang rencana Allah bagi dunia ini. Hal yang pertama itu manusia diciptakan terakhir. Kan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah baik. Ya. Tuhan setelah menciptakan ini, Tuhan katakan baik. Setelah Tuhan menciptakan amat baik, dari segala yang baik. Kenapa manusia diciptakan menjadi yang amat baik? Karena Tuhan punya tujuan bagi manusia. Karena kalau Tuhan menciptakan manusia yang pertama, manusia makan apa? Manusia mau hidup bagaimana? Allah menciptakan manusia yang terakhir supaya manusia menjadi wakil Allah. Itulah salah satu dari rancangan, dari tujuan Allah menciptakan segala sesuatu, terutama kita. Tujuannya salah satunya adalah agar kita menjadi wakil Allah. Wakil Allah untuk apa? Wakil Allah untuk kita memelihara dunia, khususnya bumi yang kepada kita dari mulanya Tuhan sudah berikan kepada kita kuasa, tanggung jawab. Kuasailah bumi, kuasailah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Itu sudah dari awal Tuhan memberikan itu. Berarti di sini yang Tuhan minta dari kita adalah hidup bertanggung jawab.
Kepada siapa kita bertanggung jawab? Kepada Tuhan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Apa yang ada di dalam hidup kita. Kita harus secara bertanggung jawab. Maksudnya apa ini Bapak Pendeta? Maksudnya begini. Ya. Saat Tuhan memberikan kepada saya tanah, sawah contohnya. Maka apa yang Tuhan berikan kepada saya itu saya harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga memberi kesempatan kepada kita. Pikiran, apakah di binatang atau di hewan ada pikiran. Dia hanya ada naluri. Tidak seperti kita. Karena kita adalah gambar Allah. Untuk apa pikiran ini? Untuk kita berpikir menata hidup. Tuhan memberikan kita tenaga. Untuk apa? Untuk kita menata hidup. Bekerja dengan segala yang Tuhan siapkan kepada kita. Karena Tuhan yang memberikan semuanya yang ada dalam dunia, terkhususnya diri kita yang Ia berikan secara istimewa, maka pertanggungjawaban kita hanya kepada Dia. Ya. Kalau begitu setiap hari kita harus belajar. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk yang Engkau berikan dalam hidup saya. Apa yang Engkau berikan dalam hidup saya, apapun itu, saya mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kalau itu kita pelajari, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh. Yang berikut kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan di sini, ya, Yesus Kristus mau menyatakan ya, bahwa siapa Allah itu yang kita imani, yang kita percayai. Ya. Selain Ia yang telah menciptakan segala sesuatu dan memberi tanggung jawab kepada kita manusia, tetapi karena manusia telah jatuh dalam dosa, maka dalam rencananya Allah mau menyelamatkan isi dunia ini. Khususnya menyelamatkan manusia yang Ia ciptakan menurut gambar dan rupanya. Karena itu di dalam rancangannya, Yesus datang ke dunia. Pertama-tama untuk apa Yesus datang ke dunia? Supaya kita mengenal siapa Allah itu. Bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih dan luar biasa. Bagaimana Tuhan sudah dari ketinggian suci, tetapi Ia sampai lahir di kandang yang hina itu, aduh, luar biasa. Untuk siapa? Untuk kita manusia yang berdosa supaya bisa selamat. Jadi di sini Allah mau menyatakan dalam rencananya. Dan dalam rencana itu lewat Tuhan Yesus Dia mau menyatakan. Inilah Allah yang kita percaya. Bapa yang begitu mengasihani akan kita. Yang dalam Dia, dalam Yesus Kristus, telah menyatakan kasih-Nya yang sungguh luar biasa itu. Kalau begitu tujuan kita hidup untuk apa? Untuk juga kita belajar mengenal Allah. Mengenal Allah dari mana? Mengenal Allah dari Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mengenal Allah dalam Yesus Kristus? Kita belajar untuk terus menerus mendengar tentang Yesus. Tapi apakah itu menjadi semangat kita? Kadang-kadang orang Kristen, yang penting sudah jadi orang Kristen, sudah baptis cukup sudah. Yang penting saya pergi gereja cukup sudah. Belum cukup kekasih Tuhan. Kita harus selalu mendengar firman Tuhan, selalu mendengar. Bahkan PKS kunjungan belum cukup. Belum cukup. Karena kalau sekarang kita mau diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya begini. Coba jelaskan tentang Allah Bapa, tentang Yesus Kristus, tentang Roh Kudus. Kita bingung. Apa yang kita mau bicarakan? Tapi kalau kita terus memberi diri untuk belajar, maka kita akan semakin mengenal Dia. Kenapa mengenal Dia itu penting? Bagaimana saya mengasihi orang yang saya tidak kenal? Bagaimana saya mencintai seseorang yang saya tidak kenal betul? Pasti perasaan saya biasa saja. Tapi semakin saya mengenal Tuhan, semakin saya akan jatuh cinta kepadanya. Semakin saya akan mengasihinya dan saya hormat serta takut kepadanya. Itu penting sekali. Karena itu pengajaran yang Tuhan berikan lewat kitab suci. Perlu untuk kita terus membuka hati untuk mempelajarinya. Nah, di sini Yesus Kristus menyatakan bahwa Yesus datang ke dunia supaya manusia mengenal siapa Allah Bapa itu. Karena kalau Yesus tidak datang ke dunia, yang kita kenal Allah Bapa itu lewat kita lihat ini matahari. Lewat kita lihat ini angkasa. Sampai kita lihat diri kita.
Siapa yang bisa buat semua yang ada termasuk manusia? Ada kuasa yang lebih tinggi, Tuhan. Tapi yang mana dia? Yang seperti apa? Nah, kita kenal itu dalam diri Yesus Kristus. Itu yang kedua. Selanjutnya, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan di sini, ya, dikatakan bahwa tujuan kita sebagai orang Kristen, tujuan hidup kita adalah supaya kita mempermuliakan Tuhan. Yesus bilang, permuliakanlah aku, karena aku di dalam mereka, supaya mereka pun dipermuliakan. Tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Kenapa itu penting? Karena memang kita ini jauh. Kita ini ciptaan, Tuhan itu pencipta. Kita harus muliakan Dia. Ya. Kalau saja ada orang yang punya pangkat tinggi. Ya, kalau pangkat tinggi kalau di Indonesia ya presiden. Tiba-tiba dia datang di rumah. Mungkin kita langsung cepat-cepat cari kain, cari apa segala macam. Karena kita pandang dia itu orang yang besar. Apa artinya seorang presiden di hadapan Tuhan? Tidak ada artinya. Tapi seberapa kita mempermuliakan Tuhan. Seberapa kita kehoru karadak di hadapan hadiratnya. Seberapa kita waktu hal nangaran. Itu yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Sedangkan dalam hidup kita belajar lagu. Saya lihat kalau ibu-ibu banyak tahu lagu. Tapi kalau bapak-bapak hampir tidak keluar suara di gereja kalau sudah menyanyi. Kenapa? Karena kita tidak terus memberi diri untuk belajar. Tuhan, saya mau tahu ini. Saya mau memuliakan Engkau. Saya mau nyanyikan puji-pujian untuk kemuliaan nama-Mu. Meskipun kalau kesulitan menyanyi lagu bahasa Indonesia, cari lagu-lagu kakak, menyanyi di rumah. Itu penting sekali. Jadi tujuan hidup kita itu memuliakan Tuhan. Yang berikut tujuan hidup kita, dikatakan Yesus di sini. Kuduslah Engkau Tuhan. Dan biarlah kekudusan-Mu ini menjadi bagian dari umat. Dari orang-orang yang telah menjadi bagian di dalam kita. Jadi tujuan hidup kita adalah untuk memelihara kekudusan. Kenapa kekasih-kekasih Tuhan? Karena Allah kita kudus dan kita dipanggil untuk juga memelihara kekudusan hidup. Sehingga bagian berikut, tujuan hidup kita manusia agar menyatu dengan Tuhan. Karena di sini dikatakan, karena aku dan engkau satu, dan biarlah mereka juga menjadi satu dengan kita. Jadi tujuan kita adalah supaya satu dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa satu dengan Tuhan? Kecuali lewat menjaga kekudusan hidup. Apakah mungkin? Mungkin. Kenapa mungkin? Karena Yesus Kristus telah menguduskan kita. Adanya kita memang tidak kudus. Tetapi Yesus punya darah membuat kita menjadi kudus. Dan kekudusan itu bisa tetap kalau kita melekat dengan Tuhan. Kalau kita tetap bersama-sama dengan Yesus Kristus. Karena itu panggilan hidup orang beriman adalah menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus itu artinya kita terus dan terus belajar untuk meneladani Kristus. Atau hidup seperti cara Yesus hidup. Ya. Itu memang sebuah proses. Tidak mudah. Ya. Tetapi itulah panggilan hidup yang harus kita jalani terus sebagai orang Kristen. Dan selanjutnya kekasih-kekasih Tuhan. Ya. Di dalam persekutuan dengan Allah kita tahu. Kesatuan kita dengan Yesus Kristus. Di mana Yesus adalah kepala dan kita ini adalah tubuh. Ya. Kalau Yesus adalah kepala dan kita ini adalah tubuh. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa di kepala ini kan yang perintah. Yang bilang lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Kan otak ada di sini. Karena itu tubuh digerakkan oleh perintah yang ada dari akal, dari pikiran kita. Dan pikiran kita bisa bekerja itu juga dari Tuhan. Kalau begitu, maka apa yang Tuhan gerakkan dalam pikiran kita? Lewat Yesus Kristus. Itulah yang harus kita lakukan. Dengan demikian, kepala dengan tubuh itu tetap bersatu. Dan yang berikut, bukan secara pribadi saja, tetapi persekutuan.
Artinya, kalau persekutuan kita itu dia tidak baik-baik saja, ada perselisihan, ada permusuhan, ada pertentangan, berarti tubuh itu sedang berada di dalam satu masalah. Dan hanya bisa di dalam Tuhan dia kembali bersatu. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan rendah hati. Untuk kita melihat bahwa kita sama-sama ciptaan Allah. Yang berikut kekasih-kekasih Tuhan. Saya percepat ini ya. Ini hal-hal yang penting, memang sebenarnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang terakhir. Di sini dikatakan tujuan hidup manusia adalah kekekalan. Karena dikatakan di sini. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Tujuan hidup manusia tidak hanya pintanaya, tapi balik. Di sebelah, yaitu namorik namaludung. Tahurga. Itulah yang membuat kita menjalani hidup ini jelas tujuannya. Kalau yang saya sampaikan ini kita resapi, maka kita menjadi orang Kristen yang berjalan dengan jelas. Kalau tidak, kita membuang waktu dengan percuma. Percuma. Karena banyak orang di dunia ini karena kerja dia tidak peduli lagi dengan hidup bersama Tuhan. Tujuannya bagaimana mengumpulkan harta. Tuhan bilang itu harta sementara. Dia akan habis. Tidak akan membawa kepada kekekalan. Harta surgawi. Itu yang harus dicari. Bukan berarti kita tidak boleh kerja di dunia. Harus kerja. Karena kerja itu anugerah. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah perintahkan untuk pelihara taman. Itu kerja. Kerja itu adalah satu anugerah dari Tuhan. Tetapi sekali lagi, semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena itulah salah satu hal penting. Kenapa hari Minggu itu Tuhan sediakan satu hari. Supaya kita beristirahat. Istirahat untuk apa? Badan kita. Dan terutama kita renungkan kembali hidup kita selama 1 minggu dengan Tuhan. Seperti apa? Itu kesempatan untuk kita renungkan kembali. Ini pengajaran-pengajaran penting. Dan saat kita berjalan dalam tujuan yang pasti ini, kekasih-kekasih Tuhan, maka waktu dalam hidup kita tidak menjadi sia-sia. Kita akan berjalan dengan baik. Kenapa itu penting? Pemahaman seperti ini. Supaya kita melakukan sesuatu karena kita tahu. Kenapa saya melakukan ini? Oh, saya tahu karena saya ini milik Tuhan. Karena Tuhan mau supaya saya tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan mau supaya saya terus belajar mengenal Dia dalam hidup ini. Dan Tuhan tahu bahwa hidup saya ini bukan milik saya tapi milik Tuhan. Dan hidup di dunia yang sementara. Tetapi hidup yang kekal Tuhan sediakan. Itu tujuan hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Kiranya lewat firman Tuhan ini kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar apa harta yang berharga dalam hidup ini. Untuk kita pegang di dalam hidup kita. Dan dengan itu nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Sampai di sini bagian sabda Tuhan yang saya bagikan.